Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan di kesempatan video ini kita akan membahas startup ya, tapi bukan membahas teknologinya, melainkan membahas beberapa pemutusan kerja di beberapa startup besar ya, seperti Zenius, kemudian Link Aja, dan juga yang lain. Nah, katanya ini akan ada pemutusan kerja lagi gitu teman-teman. Ini kan terkait dengan dana dari pihak investor yang dihentikan gitu kan. Jadi tidak bisa melakukan promosi besar-besaran gitu, atau kapitalisasi besar-besaran. Nah teman-teman, agar teman-teman mendapat jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan, maka teman-teman sebaiknya membaca tweet dari HRD juga buruh ya. Ini sebuah akun Twitter yang selalu mengabarkan atau memberi tips kepada para pekerja seperti kita semua. Oke teman-teman, yang pertama, manfaat JKP. Yang pertama itu kita dapat uang tunai selama 6 bulan dari 45% gaji sebelumnya selama 3 bulan pertama, dan 25% dari gaji sebelumnya di 3 bulan selanjutnya ya. Jadi selama 6 bulan tersebut, kalau kita belum mendapat pekerjaan, kita mendapat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya begini, asumsi gajinya 10 juta. Nah, maka kalau diputus bulan ini, bulan depan, 3 bulan ke depan akan mendapat 4,5 juta per bulan. Kemudian 3 bulan terakhir berikutnya mendapat 2,5 juta per bulan. Selain itu kita juga mendapat konseling ya, pelatihan kerja, dan informasi lapangan kerja. Nah, ini standar ya. Ini memang hak kita sebagai buruh. Nah, berikutnya terkait syarat ini, harus sangat teliti tentang ini ketika dapat PHK, karena alasan efisiensi atau apapun ya. Alasan PHK kan banyak ya. Kadang-kadang kan ada juga yang dijebak suruh tanda tangan surat, ternyata surat pengunduran diri ya. Jadi dia tidak mendapat PHK. PHK ini harus dari perusahaan teman-teman, bukan dari pengunduran diri. Soalnya bagian ini sangat rentan kecurangan dari pihak perusahaan maupun HRD ya teman-teman. Hati-hati. Kamu harus memastikan bahwa dirimu itu beneran di PHK, bukan disuruh resign. Nah kan, ingat ya teman-teman, kamu harus di PHK gitu loh, bukan resign, bukan mengundurkan diri. Selanjutnya, ini syarat utama yang tidak kalah penting, bahwa perusahaan itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kamu harus tanya ke perusahaanmu, ke HRD-mu, sudah daftar atau belum. Kalau belum ya ini dia. Terus gimana kalau PHK pekerja yang diterima untuk JKP ini? Kalau disuruh resign jangan mau ya. Praktek ini sering terjadi di banyak perusahaan. Karyawan dipaksa resign supaya tidak bayar pesangon. Intinya jangan mau. Nah, kalau itu bisa dilihat di sini, lapor PHK. Ini syarat PHK ya, diterima tidak disebabkan karena ini ya, mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, pekerja PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai perjanjian dengan kontrak ini ya, kontrak waktu tertentu. Oke, perusahaan kamu sudah compliance atau terdaftar sebagai keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan selalu wajib bayar gaji pokok dan tunjangan, tetap didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan yang diterima. Di PHK karena alasan seperti di bawah ini. Alasannya ini, nanti silahkan teman-teman menuju tweetnya ya. Ini kurang bisa dibaca juga, ini bisa diperbesar nggak? Oh bisa. Melakukan penggabungan, peleburan, efisiensi, tutup atau pilot ini ya, dan sebagainya. Banyak sekali. Menganiaya, membujuk, tidak membayar upah itu. Nah sekarang masuk ke teknis pendaftarannya. Kalau ada BPJS Ketenagakerjaan dan di PHK, belum otomatis dapat JKP, harus diajukan dulu ya. Ketika di PHK, HR bisa melengkapi formulir 6C dari BPJS Ketenagakerjaan seperti ini ya.
Jadi nanti semua yang di PHK ditulis di sini, kemudian diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di hari terakhir pastikan dapat 2 dokumen, yaitu surat keterangan kerja Paklaring dan surat PHK dari perusahaan. Ini bentuknya beda-beda sesuai format perusahaan. Ada yang digabung dengan Paklaring, ada yang terpisah. Intinya ada informasi kalau kita di PHK dengan alasan ya. Jangan lupa kartu BPJS Ketenagakerjaannya ya diminta ya, jangan sampai diambil oleh perusahaan. Ketika udah dapat dokumen-dokumen di atas, langsung didaftarkan ke website ini. Siap Kerja Kemenaker Go ID, atau cek email apakah sudah terdaftar sebagai peserta JKP atau tidak. Emailnya seperti ini: selamat, kamu telah terdaftar sebagai peserta jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Segera buat akun Siap Kerja untuk memantau status kepesertaan dan mengajukan klaim manfaat jika kamu ter-PHK. Di website siapkerja.kemenaker.go.id tinggal lengkapi profil sesuai yang diminta ya. Kemudian ditampilkan menu utama bagian JKP, klik ajukan klaim dan lengkapi. Oh ya, segera ajukan ya setelah di PHK ya, langsung, nggak usah nunggu-nunggu sesuk wae malah ora entuk. Nah, ini juga aplikasi mobilnya ada nih kayaknya, Siap Kerja. Ya, silahkan di-download ya teman-teman. Kemudian kalau sudah selesai input semua data, nanti akan ada statusnya. Ini harus dipantau terus ya. Penetapan status, proses pembayaran, akses manfaat. Hitungan di atas cuma contoh ya, karena kalau gaji lebih dari 5 juta tetap pakai batas upah maksimal yaitu 5 juta sesuai PP 37 tahun 2021. Ini PP-nya. Coba sharing yang udah menerima manfaat JKP ini, gimana prosesnya, berapa lama verifikasinya, dan pencairannya bagaimana ya. Coba kita lihat. Kayaknya nggak ada yang di PHK ini ya. Izin jawab JKP itu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yang otomatis kita dapatkan kalau kita udah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan sama perusahaan. Bisa dicek kalau ada aplikasi JMO di bagian profil di bawah nama itu ada list manfaat apa aja. Kalau berlepas harian karena ada pengurangan tenaga kerja termasuk PHK nggak dapat. Wah, ini pertanyaan semua yang tidak terjawab. Padahal kita pengen tahu bagaimana kalau perusahaannya atau startupnya belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana prosesnya, minta tolong dibantu jawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.